Nah, sekarang saya akan bicara mengenai yang namanya ergonomi. Ya, apa sih ergonomi? Coba bayangan Anda selama ini ergonomi itu apa? Banyak orang bilang, oh, ergonomi itu kursi. Nah, sekarang saya akan berikan gambaran suatu hal yang biasanya Anda akan peroleh ini di kalau nonton iklan aja atau lihat sebuah iklan. Nah, ergonomi atau human factor, orang bilangnya ergonomi. Human factors itu biasanya hanya untuk di kalangan profesional atau di secara keilmuan atau ilmiah ya. Jarang sekali di umum kita bilangnya human factor, biasanya adalah ergonomi. Pertama kali ada perkembangan, saya akan bicara sejarahnya singkat aja, cepat saja ya. Pertama kali ada Bernardino Mazzini, ya, dia hanya melihat dari disease workers. Jadi banyak orang sakit akibat bekerja. Itu tahun 1700-an, dia adalah seorang dokter. Kemudian berkembang lagi tahun 1857 itu ada orang Polandia mulai meng-create namanya worknya ergonomi. Ya. Slide-nya, ya, slide-nya mungkin belum di-share lagi. Slide presentasi. Oke. Sudah? Belum muncul. Oke, sebentar ya, maaf. Oh iya, tadi di ini tuh saya suka. Maaf ya. Emaknya semangat banget ngomong sampai lupa belum sharing tadi sehabis. Saya mulai dari sini lagi tuh ya. Saya hanya menggambarkan ini dulu. Tadi setelah film dari Ibu Ulfa. Sudah kelihatan Bu Ulfa? Sudah Bu, sudah. Sudah. Di sini saya akan tunjukkan lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, bahwa human intervention yang jadi tayangan tadi itu menunjukkan bahwa saat ini keterlibatan orang semakin sedikit. Ini tadi yang saya gambarkan bagaimana interaksi manusia, ya. Oke, kita lihat ergonomi. Nah, perkembangan ergonomi yang pertama kita lihat tahun 1700-an, ya, tadi sudah saya bahas. Lalu ada orang Polandia, dia meng-create kata word ergonomics. Ergo dari kata kerja. Ergonomics itu daripada ilmu. Jadi sebetulnya ergonomi adalah ilmu yang mendesain sebuah sistem yang berkaitan dengan kerja. Kerja itu bukan berarti di pabrik, di kantor, bukan. Apapun yang kita lakukan adalah sebuah kerja. Nah, bagaimana bahwa kerja itu kita lihat dengan keterbatasan manusia dan sebagainya menjadi sebuah kerja yang nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian mulai tahun awal 1900-an, Frederick Winslow Taylor, ini bapaknya orang TI, mengembangkan scientific management. Bagaimana dia memperbaiki pekerja, efisiensi kerjanya seperti apa, berkaitan dengan yang dia merancang peralatan dari yang namanya mata gergaji, pahat, gitu. Pokoknya dia perbaiki cara kerja, metode kerja, alat bantu kerja, supaya kerjanya bisa lebih efisien. Ya, berkaitan dengan pemanfaatan waktu, tenaga, dan sebagainya. Lalu berkembang terus, ya, mulai ada suami istri yang mengembangkan namanya time motion analysis. Jadi bukan hanya berkaitan dengan efisiensi mesin dan sebagainya, tapi juga lihat ke aspek individunya. Dia istrinya ini adalah seorang psikolog ya, kemudian mempelajari kalau orang bekerja seperti apa. Saya kadang-kadang bicara sama anak-anak, orang TI itu suka kayak orang gila. Pekerjaan tuh diurai sekecil-kecilnya sampai ke gerakannya menjangkau, habis menjangkau memegang, membawa, tetapi kita akan membuat suatu metode kerja yang efisien. Contohnya pekerjaan yang tidak efisien itu seperti apa sih? Misalnya gini, Anda pernah nggak ngantri berlama-lama di ATM? Ini orang ngapain sih di ATM lama-lama amat? Ya, nah kalau kita bicara secara ergonomi, kalau kita lihat dari motion gerakan, time motion, pasti dia melakukan gerakan yang tidak diperlukan. Misalnya, dia cari-cari kartu ATM, aduh kartu ATM-nya pakai kartu ATM siapa ya? Kartu ATM dari mama, dari papa. Nah, buat orang TI, buat orang ergonomi, mencari itu gerakan yang gak efisien. Sehingga kalau bisa dihilangkan atau dikurangi. Nah, ini yang digerakkan. Jadi kita sudah mulai ke efisiensi. Terus berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini, perkembangan ergonomi lebih banyak di bidang sebetulnya untuk lihat pada aspek safety-nya, ya, keselamatan di pekerjaan. Walaupun secara keilmuan yang lain banyak. Lalu mulai kita memandang bahwa human factor
sebagai sebuah profesi. Nah, dalam kurun waktu selama 45-60 dalam Perang Dunia ini juga yang namanya ergonomi lebih banyak pada aspek diteliti biasanya untuk di bidang militer. Masih sedikit, walaupun sudah ada di Indonesia masih sedikit. Lebih banyak pada bidang militer. Kemudian mulai keprofesian dari ergonomi berkembang, ya. Kemudian terus meningkat lagi militernya dengan rapid growth di sini, ya. Masih belum ada yang fokus ke bidang industri dan sebagainya, industri ya begitu saja, nggak banyak fokus, tapi semakin ke sini, orang semakin paham bahwa banyak hal yang bisa diperbaiki dengan aspek manusia tadi. Kalau kita lihat sekarang, ya, mulai ke bidang komputer, ya, perkembangan komputer, visual display terminal, bahkan disaster, kejadian kemarin di Beirut, wah banyak orang bicara mengenai yang namanya bom ini dan sebagainya. Karena saya sebagai seorang ergonomi, yang ada di kepala saya pertama kali langsung, gimana itu faktor safety-nya? Langsung yang kebayang saya adalah adanya human error. Pasti salahnya orang nih. Nggak tahu salahnya di mana. Saya tidak bahas itu bom apa dan sebagainya, tapi langsung, kalau kita orang ergonom mengatakan, ini pasti nggak safe. Ya, atau low shoot ya, bahwa semakin ke sini orang mulai melihat pada human behaviors-nya. Kemudian bagaimana desain yang efektif, ke tempat kerja dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, ergonomi itu akan bicara mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia. Sehingga mengapa orang menyebutnya, kalau kita di beberapa negara menyebutnya adalah human factors, bahkan kalau di Amerika human engineering. Sentralnya adalah manusia, karena manusia memiliki keterbatasan, walaupun dia memiliki ability, memiliki kemampuan, tapi dia juga punya limitation. Ya. Apa sih? Yang pertama, dia terbatas di ukuran tubuhnya, ya, bahwa dia punya keterbatasan di ukuran yang besar, yang kecil, yang gendut, yang kurus, itu dimensinya, sehingga atau yang tinggi, saya nggak ngomong gemuk ya, nanti suka rada sensitif saya kalau ngomong gemuk. Ada yang tinggi, ada yang pendek, bahkan ukuran tangan saja bisa berbeda-beda, ya. Sehingga di sini melihat bahwa dimensi manusia itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau Anda memegang sebuah HP, yang kita lihat dari dimensi, ya, waktu dia dibikin, itu kan dari dimensi tangan kita, ya. Sehingga kalau Anda memilih dan aduh nggak enak banget nih HP-nya kebesaran, ya berarti Anda salah pilih HP, karena pasti untuk yang tangannya besar. Kalau Anda tangannya kecil, jangan pilih HP yang besar-besar, ya. Oke. Keterbatasan manusia berikutnya adalah yang namanya pada aspek, ini bahasa engineering ya, biomekanik. Tetapi bahasa umumnya adalah pada sistem tulang dan otot kita. Jadi tubuh kita tuh seperti sebuah struktur bangunan. Disusun dari susunan otot dan otak, susunan otot dan tulang, ya, yang dia punya kemampuan yang tersendiri juga, kemampuan angkat, setiap sambungan punya kemampuan, ya, bahwa kalau kita bungkuk itu akan menyebabkan kita lebih berat dibandingkan kalau kita tegak, ya. Kemudian waktu kita bergerak, mungkin yang di sini suka olahraga sepeda, kenapa sih saya suka pegel? Sehingga sepeda dibuat sedemikian rupa supaya kalau saya mau jalan nanjak, giginya kita atur, supaya beban di kaki kita nggak terlalu berat. Nah, itu kita belajar mengenai biomekanik. Kemudian keterbatasan yang lain adalah keterbatasan secara fisiologis. Ya, kita bicara fisiologis berarti metabolisme tubuh kita, ya. Di situ ada yang namanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Jadi ingat, saya ambil contoh yang sederhana aja. Kalau kamu naik sepeda deh, kalau kamu naik sepeda, maka semakin kamu capek, maka denyut jantungnya akan semakin cepat. Artinya denyut jantung itu diajak untuk ayo fight, kamu bisa. Ya, kemudian paru-paru bekerja untuk ambil oksigennya. Sampai terus akhirnya si otak juga memerintahkan supaya oke, ayo kayuh lagi, atau ada perintah oke, pindahkan giginya karena ini sudah mulai berat. Nah, itu adalah kerja di otak kita. Tapi itu juga semua punya keterbatasannya. Nah, jadi ada yang namanya psikologi. Psikologi adalah perintah tadi dari, karena kita lihat jalannya nanjak. Kalau jalan nanjak pasti berat, maka kita perintahkan otak kita akan merespon, oke, saya ingat secara psikologi. Perintahkan kaki kita untuk, perintahkan tangan kita, atau saya lupa kalau naik sepeda gimana, karena saya nggak bisa naik sepeda. Pindahkan giginya supaya lebih ringan. Nah, itu ergonomi. Lalu kita naik lagi.
Nah, waktu kita memindah gigi itu kita lihat kan, oh jalannya nanjak. Ada sensing, ya, ada penginderaan kita. Karena kita lihat jalan nanjak, kita ingat secara memori bahwa itu akan berat, sehingga saya perintahkan kaki saya secara kaki saya untuk ganti gigi, atau tangan saya untuk ganti gigi. Lalu saya kayu sepedanya, supaya jantung saya, supaya nafas saya cukup untuk naik ke atas, energinya cukup untuk naik ke atas. Jadi ergonomi itu kerjanya selalu bersamaan. Ya, dari kita lihat, kita pikirkan, kita ambil keputusan, kita ototnya bekerja, ini adalah kebatasan. Jadi yang mau mengatur kerja kita supaya kita bisa nyaman adalah tubuh kita sendiri. Ini keterbatasan dan kapasitas manusia. Jadi inilah prinsip-prinsip dalam ergonomi yang digunakan untuk merancang sebuah sistem atau sebuah produk. Nah, ada ergonomic design di sini. Ya, bahwa tujuannya kita adalah kenapa kita bicara mengenai hal yang tadi, karena kita punya keterbatasan, kita punya kemampuan, ya, maka tujuannya adalah kalau kita merancang sesuatu, contohnya tadi kita naik sepeda, merancang sesuatu, maka supaya kita bisa bekerja lebih efisien, ya, minimasi waste effort or expense. Jadi sedikit mungkin kalau kita naik sepeda, energi yang kita keluarkan, tetapi kita bisa efektif. Efektif artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aku pengen, kalau misalnya gini, saya pengen lari dengan pace 8, ya, pengen dengan kecepatan sekian, ya, maka saya akan atur, ya, seefisien mungkin dari energi dan sebagainya supaya efisien dan efektif. Oke, saya bisa. Tetap nggak bisa, aduh saya ternyata nggak efektif. Kenapa? Karena saya maunya nyampe ke KBP dengan kecepatan sekian expert, ternyata nggak bisa, itu berarti nggak efektif. Tapi saya nyampe, tapi tidak efektif, tidak sesuai dengan harapan. Namun demikian juga jangan lupa bahwa waktu kita merancang adalah supaya kita nyaman. Jangan sampai tadi Pak Faisal sudah bilang IP-nya tinggi sih, tapi dia ternyata sakit, punya sakit liver, mahnya juga sering kambuh. Itu enggak comfort kamu, bahwa kamu mau mengejar IP tinggi itu kudu begadang malam-malam, enggak nyaman kan. Begadang malam itu enggak nyaman karena apa? Ya, di tubuh kamu ngajak istirahat, ngajak tidur. Tetapi kamunya harus bekerja. Jadi kita melawan irama tubuh kita. Kemudian juga kita akan bicara safe, aman. Ya, saat kita memaksakan diri untuk sesuatu yang di luar kapabilitas kita, keluar kemampuannya, maka kondisi nggak aman itu akan sangat berbahaya. Contohnya, kamu sudah capek naik sepeda, seperti itu jauh, ya, tapi masih pengen, sementara saya sudah capek. Ada kemungkinan karena lelah, maka begitu Anda mungkin suka ingat ya, waduh, refleksnya kurang, saya terlambat ngerem. Ya, itu karena kita sudah dalam keadaan lelah. Respon kita menjadi lebih lama. Antara apa yang kita terima sama dengan yang harus kita lakukan tindakannya tadi. Kalau kita bicara mengenai psikologi. Yang pasti tidak sehat. Jadi 5 hal inilah target dari ergonomic design. Kita bisa efisien, kita bisa efektif dalam bekerja. Tetapi dalam mencapai semua itu, bahwa kita masih merasa nyaman. Kalau kita sudah merasa nyaman, maka berharap bahwa kita akan aman, ya, karena kita nyaman, kita tidak merasa tertekan. Nyaman itu artinya kita tidak tertekan, paling bahasa gampangnya, ya. Easy to grieve or distress of. Jadi kita merasa lebih mudah untuk mengambil tindakan dan kita bisa bertindak aman. Tapi yang pasti juga dia safe, ya. Health, sehat. Jadi kamu IP-nya 4 bagus, tapi puji Tuhan, ya, yang namanya saya tetap sehat, tidak punya penyakit akibat saya sering begadang, ya. Jadi itu yang kita sebut dengan target dari ergonomic design. Nah, ergonomi kalau kamu cari di googling, keluarnya kan kayak gini. Begitu klik ergonomik, oh yang keluar gambar-gambar seperti ini. Oh, berarti ergonomi itu kursi. Begitu kamu cari ergonomi itu apa sih? Klik, oh ergonomi itu kursi kerja, orang duduk, orang berdiri, kursi. Oh, ergonomi itu kursi. Nah, setelah tadi kita bahas sedikit nih, baru sedikit, kamu masih belum punya bayangan ergonomi apa? Ya, padahal, ya, kita lihat ternyata ergonomi